Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah kepada materi, Bapak akan mengabsen kehadiran pada pertemuan kali ini. Baik. Zikri, Hadir, Pak. Mail, Hadir. Ajami. Hadir. Baik, anak-anak, Bapak sudah mengetahui siapa saja yang sudah hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Minggu lalu kita sudah membahas dua jenis puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Tetapi sekarang tidak akan membahas puisi. Sekarang materinya mengenai cerpen. Apakah ada yang tahu apa itu cerpen? Tidak. Ya, cerpen adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa yang bersifat fiktif atau khayalan, tidak nyata, yang menceritakan suatu kisah secara ringkas disertai dengan konflik dan solusi atau penyelesaiannya. Ya, untuk sekarang materinya adalah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, dan fungsi cerpen. Baik, Bapak sudah menjelaskan mengenai pengertian cerpen. Untuk selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen terdapat 10 poin. Yang pertama, cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, mempunyai satu alur saja. Yang kelima, biasanya diangkat dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata sangat mudah dipahami. Yang ketujuh, bentuk tulisan sangat singkat. Yang kedelapan, penokohan sangat sederhana. Yang ke-9, hanya mengangkat beberapa peristiwa. Dan yang terakhir, pesan dan kesan di dalam cerpen sangat mendalam. Baik, Bapak sudah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri cerpen. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai struktur cerpen. Struktur cerpen. Struktur yang membangun di dalam suatu cerpen terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, yang kelima adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah koda. Baik, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa poin dari struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu abstrak? Tidak, Pak Guru.
Abstrak adalah gambaran awal dari suatu cerita. Yang kedua adalah orientasi. Apakah ada yang tahu apa itu orientasi? Tidak, Pak Guru. Baik, orientasi adalah berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah suatu urutan kejadian dimulai dari sebab dan akibat. Yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah pemberian solusi dari seorang pengarang cerpen. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah amanat atau pesan yang tersemat di dalam suatu cerpen. Bapak sudah menjelaskan pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan struktur cerpen. Selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Apakah ada yang tahu ada berapa unsur-unsur di dalam cerpen? Nggak tahu, Pak. Baik, unsur-unsur yang terdapat pada cerpen ada dua macam. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk cerpen dari dalam. Sedangkan unsur intrinsik adalah unsur yang membangun atau yang membentuk cerpen dari luar. Tadi sudah Bapak sebutkan dua unsur di dalam cerpen, yaitu yang pertama unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tersebut adalah tema, tokoh, latar, setting, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Yang terakhir adalah materi mengenai fungsi cerpen. Fungsi cerpen yang pertama adalah fungsi rekreatif, artinya memberikan suatu kesenangan bagi pembacanya. Yang kedua adalah fungsi didaktif. Fungsi didaktif artinya memberikan atau mengarahkan pembaca kepada kebaikan yang terdapat pada suatu cerpen tersebut. Yang ketiga adalah estetis, artinya memberikan suatu keindahan dan memberikan suatu keelokan kepada pembacanya. Yang keempat adalah fungsi moralitas, artinya di dalam suatu cerpen pasti terdapat pesan moral yang disampaikan oleh pengarangnya. Dari situ pembaca dapat memahami atau mempelajari moral-moral yang baik dan buruk. Dan yang terakhir fungsi religiusitas, artinya di dalam suatu cerpen terdapat ajaran agama yang patut dijadikan teladan untuk setiap pembacanya. Baik, semua materi sudah Bapak sampaikan. Mari kita bersyukur atas pertemuan kali ini. Bapak akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.